Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Bersyukur kita berjumpa di program Morning Call GPIB untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Slamet Iskandar dari GPIB Sumber Kasih, Jakarta Selatan. Akan diawali dengan sebuah lagu berjudul Kau Berfirman, yang akan dinyanyikan oleh seorang anak kecil berumur 3 tahun. Namanya Balvino Christian Hub Iskandar. Dan dia adalah cucu saya yang akan menyanyi bersama dengan saudara Septo Adi Kristanto Simanjuntak, the founder and choir master of Jakarta Youth Choir. Mari kita dengarkan. Yesus sudah percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur sebab Tuhan telah menyertai dan melindungi kami ketika kami istirahat di malam hari ini. Dan kami boleh bangun pada pagi dengan kekuatan baru. Sekarang kami merindukan sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Mohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita baca dari kitab Ulangan pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dikatakan demikian. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan kepadamu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tentu berbahagia bagi setiap orang yang setia mendengar sabdanya, tetapi melakukan dalam kehidupan setiap hari. Umat Israel adalah umat perjanjian dengan Allah. Dalam perjanjian itu, umat Israel dituntut untuk tetap memiliki komitmen, loyalitas, dan integritas. Oleh karena itu, perjanjian Allah dengan bangsa Israel memiliki dua akibat, yaitu berkat dan kutuk. Berkat berkaitan dengan kehidupan kekal, sedangkan kutuk berkaitan dengan kematian kekal kalau manusia tidak bertobat. Manusia di tengah dunia ini bagaikan ada di persimpangan jalan, dan dia harus memilih ke kiri atau ke kanan. Hal ini mengingatkan kepada saya pada sebuah lagu yang sering dinyanyikan anak-anak
sekolah minggu. Syairnya demikian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tetapi yang sempit jiwa bergelori. Lagu anak-anak sekolah minggu ini memiliki makna spiritual. Jalan yang lebar api adalah jalan yang mudah. Jalan itu penuh dosa. Jalan yang membawa orang kepada kesenangan sesaat. Sedangkan jalan yang sempit adalah jalan Allah. Jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jalan ini, jalan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tetapi bagi yang bisa berhasil melewati jalan itu, akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bangsa Israel harus memilih jalan Allah sebagai anak perjanjian. Jalan yang benar karena mereka anak perjanjian Allah. Kalau bangsa Israel memilih pada jalan yang salah, akan mengakibatkan kemarahan Allah dan mereka akan dihukum oleh Tuhan. Namun, firman Tuhan pada saat ini menunjukkan bahwa sehebat apapun kemarahan Allah terhadap umatnya, Ia adalah Allah yang berbelas kasih dan pengampun. Oleh karena itu, bangsa Israel patut bersyukur memiliki Allah yang panjang sabar dan penuh belah kasihan yang melimpah. Walaupun hukuman adalah akibat atau konsekuensi daripada dosa, namun Tuhan menginginkan bangsa Israel harus bertobat. Bahkan setelah penghukuman diturunkan, pemulihan disediakan. Allah bukan hanya berjanji memulihkan mereka yang mau bertobat dan memberkati dengan limpahnya. Allah bahkan akan mengubah hati mereka supaya mampu mengasihi Allah dan mentaati firman-Nya. Apabila bangsa Israel menyadari segala kesalahannya, bertobat dan berbalik kepada Allah-Nya, maka Allah Israel akan memulihkan status kebangsaan dan kehidupan Israel. Tindakan pertobatan itu harus dilandasi dengan segenap hati dan jiwa. Maka Allah berjanji akan sungguh menjadi Allah mereka. Allah akan memulihkan kesejahteraan mereka. Umat Allah yang telah terserak di seluruh penjuru bumi akan dikumpulkan dan disatukan Allah di tanah perjanjian. Ia akan membuat populasi mereka melebihi dari nenek moyang mereka, akan menjadi sangat banyak seperti bintang-bintang di langit. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah bertobat atau berbalik itu merupakan sebuah keputusan yang sulit bagi bangsa Israel? Musa mengingatkan kepada mereka bahwa hal itu tidak sulit sama sekali. Yang dibutuhkan hanyalah memilih dengan bijak dan tepat, yakni memilih kehidupan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Kalau bangsa Israel menolak perintah itu, maka mereka akan binasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, sama seperti Israel harus memilih, kita pun diminta untuk memilih. Tuhan menginginkan agar kita memilih taat kepada firman-Nya.
kita bisa menikmati segala berkat-Nya dalam Yesus Kristus. Namun, kita harus memilih untuk mengasihi Dia, untuk taat kepada firman-Nya, dan melakukan perintah-perintah-Nya untuk dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk memudahkan dan memberikan pemahaman bahwa pertobatan itu tidak sulit, ada sebuah ilustrasi yang ingin saya sampaikan. Ilustrasi itu adalah judulnya "Sayang Dosa Daripada Nyawa". Ada seorang petani kacang yang berhasil dan mencapai panen raya. Kemudian dia menjemur kacang hasil panen itu di tempat yang terbuka. Tetapi kemudian banyak kera yang datang ke tempat jemuran itu, mencuri dan memakan kacang. Ketika petani datang, betapa kagetnya, karena kacang itu hampir habis dimakan kera. Kemudian petani itu berusaha untuk menangkap kera-kera itu, untuk menghukum. Tetapi sangat sulit, karena kera itu lebih cepat daripada petani. Tetapi petani punya akal. Dia kemudian mengambil sebuah cumplung. Cumplung itu adalah semacam tempurung atau kelapa yang sudah dimakan tupai. Nah, sehingga tempurung itu menjadi kosong, tapi ada lubang kecil sebesar tupai itu. Kemudian petani mengambil cumplung itu dan dimasukkanlah kacang-kacang di dalamnya. Kemudian cumplung itu ditempatkan di tempat jemuran, diikat dengan sangat kuat. Selanjutnya kera-kera itu datang untuk mencuri kacang dan memakannya. Tetapi dia tidak melihat ada di jemuran itu. Tetapi kera pun tidak kalah jeli. Dia tahu bahwa kacang-kacang itu ada di dalam tempurung. Nah, kemudian kera itu memasukkan tangannya. Nah, di dalam cumplung itu tangannya menggenggam kacang. Nah, setelah tangannya penuh dengan kacang, maka Pak Tani itu datang untuk menangkapnya. Si kera tahu Pak Tani datang, dia penuh dengan ketakutan. Dan dia berusaha untuk menarik tangannya dengan kuat, tetapi tidak bisa keluar. Karena apa, saudara-saudara? Dia lebih sayang kacang daripada nyawanya. Oleh karena itu, tangan yang menggenggam kacang itu tidak mau melepaskan. Karena menjadi lebih besar dari tangan kosong, dia tidak keluar dari tempurung itu. Maka tertangkaplah oleh petani. Dan kemudian kera itu dihukum mati. Demikian, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, kalau kita menyadari akan kesalahan dan dosa-dosa kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kita jangan sayang dosa, tetapi kita harus sayang nyawa kita, dan kita lepaskan dosa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk menaikkan syukur dan syafaat kita. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah oleh firman ini kami diberi motivasi, diberikan semangat dan inspirasi untuk menjalani hidup yang lebih baik. Jikalau perjalanan hidup kami selama ini penuh dengan kesalahan dan dosa yang melawan kehendak Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kami memiliki semangat untuk bertobat dan berbalik kepadamu. Karena hanya orang yang bertobat dan berbalik kepada Tuhan akan mendapatkan keselamatan dan menikmati berkat-berkat Allah dalam kehidupan ini.
Saat ini kami mendoakan untuk gereja Tuhan, yaitu GBIB. Tuhan berkati kehadirannya di tengah masyarakat plural, di tengah bangsa dan negara ini, untuk mampu bersaksi, menegakkan kebenaran dan keadilan melalui pewartaan firman Tuhan. Kami juga mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi, khususnya di tengah bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati. Kami doakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, yaitu untuk presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh aparatur negara yang di pusat dan di daerah. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas kepemimpinannya dengan baik, dijauhkan dari pementingan diri sendiri dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi bersama dengan seluruh rakyat Indonesia, membangun negeri ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam latar belakang kehidupan, masyarakat yang majemuk dan plural. Tuhan berkati, agar mampu bersatu, bersama-sama membangun negeri menuju masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan akan menolong mereka yang masih melakukan kejahatan untuk berbalik dan bertobat pada kebenaran. Inilah kami Tuhan yang berdoa kepadamu. Mohon Tuhan sempurnakan doa kami, karena semua kami persembahkan hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita telah selesai mengikuti renungan dan kembali kepada aktivitas kita masing-masing di tengah masyarakat dan bangsa.